Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Baik Roma dengan NIM 333620058. Saya di sini sebagai moderator untuk membimbing jalannya diskusi. Sebelumnya mari saya perkenalkan nama anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Abdul Muiz Al-Mugni, ada Delina Ziyah, ada Muhammad Baki Rahmat, ada M. Alif Hakim, ada Mutiara Maharani, dan terakhir Tri Damayanti Sapitri. Konten yang akan kita bahas kali ini ada beberapa praktikum, yaitu praktikum waterpass, theodolit, total station, dan GPS. Bab pertama yaitu tentang pengukuran memanjang. Tujuan dari pengukuran memanjang adalah untuk menentukan ketinggian dari titik-titik acuan yang kemudian akan dijadikan sebagai penentu posisi vertikal dari titik-titik acuan secara memanjang. Berikut ini adalah data pengamatan memanjang. Dari data tersebut terdapat 4 titik dengan tinggi alat 1,28 dan arah targetnya yaitu P2. Untuk P1, arah targetnya P2. Didapat benang atasnya 1,149 dan benang bawahnya 1,029. Sehingga didapat benang tengahnya yaitu 1,089. Beda tingginya yaitu 0,191. Jarak optis manual dan rumusnya itu 12. Tinggi tempatnya itu 30,191 meter. Selanjutnya itu P2, tinggi alat 1,28, arahnya ke P3, benang atasnya 1,01, benang bawahnya 0,78, sehingga didapat benang tengahnya 0,895. Beda tingginya yaitu 0,385 meter. Jarak optis manual dan rumusnya yaitu manual 24 dan rumus 23. Tinggi tempatnya 576 meter. Titik P3 dengan target P4, tinggi alatnya 1,28, didapatkan benang atasnya 0,915 dan benang bawahnya 0,515, sehingga didapat benang tengah sebesar 0,715. Beda tingginya sebesar 0,565 meter dan jarak optis manualnya yaitu 39 dan rumusnya 40. Tinggi tempatnya yaitu 31,141 meter. Selanjutnya titik P4 dengan target P5, tinggi alatnya 1,28, didapat benang atasnya 0,86, benang bawahnya 0,38, sehingga didapat benang tengah 0,62. Beda tingginya sebesar 0,66 meter, jarak optis manual yaitu 49 dan rumus 48. Tinggi tempatnya yaitu 31,801 meter. Berikut ini adalah output dari praktikum memanjang. Jarak dari P1 ke P2 yaitu 12, dari P2 ke P3 yaitu 17,01, dari P3 ke P4 yaitu 8,02. Sehingga jumlahnya dari P1 ke P2 12, dari P1 ke P3 yaitu 29,01, dari P1 ke P4 yaitu 37,03. Elevasinya di P1 0,191, di P2 0,385, di P3 0,565, dan di P4 0,66. Selanjutnya ada pengukuran pulang pergi untuk menentukan ketinggian titik-titik acuan dan kemudian digunakan yang lebih teliti sebagai penentu posisi vertikal titik acuan secara pulang pergi dengan hasil. Next. Berikut adalah data pengamatan pengukuran untuk yang pulang. Untuk data pengamatannya bisa dilihat saja. Dan untuk pembuatan output, kita biasanya menggunakan jarak pergi belakang dan pulang muka belakang. Selanjutnya ada output pergi. Didapatkan dari data tadi ada 4 titik, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Dan posisinya itu nama titiknya P1, P3, P4, dan P2. Dengan jarak dari P1 ke P3 3,02, P3 ke P4 adalah 5,2, dan P4 ke P2 itu 0,65. Jarak kumulatifnya itu 3,02,
dan P3 ke P4 itu 8,22 dan dari P1 ke P2 itu 8,87 dengan elevasi P1 30,1933, terus elevasi P3 yaitu 30,5484 dan elevasi P4 30,7817 dan elevasi P2 yaitu 30,3531. Berikutnya ada output pulang, didapatkan juga 4 titik dengan jarak dari P1 ke P4 itu 7,81, jarak P4 ke P2 itu 0,35, dan jarak P2 ke P3 itu 2,81. Jarak kumulatifnya dari P1 ke P4 11,65, dari P1 ke P2 sama dengan 11,65, dan dari P1 ke P3 11,65. Dan elevasi P1 29,8738, elevasi P4 sama dengan 29,3992, dan elevasi P2 sama dengan 29,8738, dan elevasi P3 sama dengan 9,3992. Pengukuran melintang. Pengukuran melintang ini bertujuan untuk menentukan ketinggian titik-titik acuan yang nantinya digunakan sebagai penentu posisi vertikal titik acuan secara melintang. Di sini didapat data pengamatan pengukuran melintang pada titik P1. Beda tinggi, di mana beda tinggi ini rumusnya tinggi alat dikurangin benang tengah, jarak optis, tinggi alat dikurangin benang tengah, dan tinggi tempatnya ini beda BM ditambah beda tinggi. Dan ini terdapat output pengukuran melintang pada titik P1, di mana jarak dari D10 ke D1 ini 5,08, D1 ke D2 5,97, D2 ke D9 2,1, D9 ke D11 16,17, D11 ke D8 1,3, D8 ke D7 3, D7 ke D3 5,06, D3 ke D6 3,86, D6 ke D5 2,14, D5 ke D4 18,29, dan jarak kumulatif yaitu dari D10 ke D1 5,08, tinggal ditambah-tambah aja seperti hasil berikut. Ya, ini terdapat 5 titik, yaitu pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Ya, di sini jarak dari P6 ke P1 0,40, P1 ke P2 3,9, P2 ke P7 0,5, P7 ke P8 1,02, P8 ke P9 0,85, P9 ke P4 1,3, P4 ke P3 0,37, P3 ke P5 0,1, dan P5 ke P10 0,61. Ya, berikutnya sama seperti titik-titik sebelumnya. Baiklah, selanjutnya itu ada pengukuran poligon tertutup yang menggunakan alatnya itu teodolit. Nah, fungsi dari pengukuran poligon tertutup itu untuk membuat kerangka horizontal, koordinat X dan Y tiap-tiap titik kerangka dasar pada sekitar lokasi yang akan dipetakan. Selanjutnya. Baiklah, ini untuk perhitungannya. Untuk perlu diperhatikan untuk perhitungan bab 4 itu agak berhati-hati soalnya akan berpengaruh tentang perhitungan di bab 5 sama 6. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini itu ada tinggi alatnya itu 1,384, untuk benangnya itu benang atasnya itu 1,315, benang tengah 1,210, dan benang bawahnya itu 1,105. Horizontal biasanya itu seperti bisa terlihat di sini 216,38,40 dan bisa dijadikan seperti yang di kanan ini dengan menggunakan rumus yaitu radian dikali menit dikali detik. Nah, lalu selanjutnya untuk sudut dalam atau azimutnya itu bisa dicari menggunakan rumus. Nah, lalu untuk selanjutnya itu untuk
untuk sudut vertikalnya karena Theodolite itu kan merupakan versi lebih lanjut daripada Waterpass, jadi bisa digunakan untuk mencari sudut vertikal. Nah, lalu untuk selanjutnya seperti jarak optis dan datar, beda tinggi, desin azimut dan dekos azimut itu ada rumusnya sendiri yang bisa dilihat saja langsung di laporannya. Dan untuk X X sementara dan Y sementara itu bisa digunakan untuk mencari X dan Y. Dan untuk X dan Y ini agar kembali ke 1030 atau kalau tidak maka perhitungannya akan salah. Lalu selanjutnya ke outputnya. Seperti bisa lihat di sini, untuk outputnya itu karena ini poligon tertutup, jadi P1 itu sama dengan P terakhir. Jadi P1, P2, P3 untuk sudut dalamnya itu masing-masing 74, 84, dan 42. Lalu selanjutnya itu ada pengukuran titik detail, ya sama saja sebenarnya, cuman bedanya itu di sini tujuannya itu untuk melakukan data-data detail situasi lapangan yang akan dipetakan dan pemetaan detail situasi lapangan pada peta. Nah, untuk cara perhitungannya sama seperti seperti pada bab 4, dan yang diketahui juga datanya itu sama, hanya saja menggunakan detail di sini. Seperti sini detail untuk targetnya itu ada pohon, hydran, dan pohon. Nah, untuk ukuran titik detail P2 itu untuk detailnya itu targetnya itu pohon, dan pohon. Dan untuk ke P3 juga sama, pohon, go green. Dan ini untuk output pengukuran titik detail ya, seperti bisa dilihat di sini. Itu ada pohon, dan ada hydran. Nah, lalu yang terakhir itu di Theodolite itu adalah pengukuran titik kontur. Fungsinya itu untuk mendapatkan data-data kontur atau ketinggian-ketinggian di lapangan yang nantinya akan dipetakan dan pemetaan di situasi lapangan pada peta, yang dimana digunakan untuk menggambar tampak dari suatu kontur. Untuk pengukurannya, untuk perhitungannya itu sama saja seperti bab 4 dan bab 5 yang diketahuinya. Nah, juga bedanya itu target konturnya itu ada di sini. Lihat, lanjut. Di P2 juga sama. Langsung. Begitu juga di P3. Dan pengukuran titik kontur. Pengukuran titik kontur ini bertujuan untuk mendapatkan data-data kontur atau ketinggian-ketinggian di lapangan yang nantinya akan dipetakan dan pemetaan detail situasi lapangan pada peta. Dan pengukuran titik kontur ini juga bertujuan untuk menggambar tampak dari suatu kontur. Di sini terdapat perhitungan data pengamatan titik kontur yang diambil dari total station. Dan ini outputnya, yang dimana kita nantinya dibuat untuk cut and fill dan akan didapatkan perhitungan. Ya, seperti ini. Kita bentuk areanya satu-satu sampai alignment terakhir, maka nantinya didapat perhitungan. Selanjutnya, bab 8 yaitu tentang pengukuran titik detail yang bertujuan untuk mendapatkan data-data kontur, detail situasi lapangan yang nantinya akan dipetakan untuk pemetaan detail situasi lapangan pada peta. Berikut ini adalah data pengamatan titik detail dengan BM yaitu 1000, 1000 dan 30 untuk elevation-nya. Dan ini adalah output dari pengukuran titik detail. Yang dimana targetnya itu adalah semuanya pohon. Dan bab terakhir yaitu pengukuran luas dengan alat GPS yang bertujuan untuk agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara pengukuran yang benar hingga mendapatkan nilai hasil luas lahan dengan mengoperasikan alat ukur GPS. Dan ini adalah data pengukuran luas GPS. Untuk luas gedungnya yaitu didapat 945,340 square meter. Jarak totalnya itu 125,843. Bentuk areanya dapat dilihat pada baris nomor 2. Selanjutnya itu titik 1. Didapat lokasinya 48M 0614125, UTM-nya 9337002 dengan ketinggian 33 meter. Untuk titik 2, lokasinya itu 48M 0614125, UTM-nya 9337021
dengan ketinggian 25 meter. Titik 3, lokasinya 48M 0614113, UTM-nya 9337046 dengan ketinggian 32 meter. Titik 4, lokasinya 48093 dengan UTM 9337048 dengan ketinggian 37 meter. Selanjutnya titik 5, lokasinya 48M 0614103 dengan UTM 9337047 dan ketinggian 30 meter. Titik 6, lokasi 48M 0614097 dengan UTM 9337022 dengan ketinggian 36 meter. Berikutnya titik 7, lokasi 48M 0614097 dengan UTM 9337020 dan ketinggian 37 meter. Dan titik terakhir yaitu titik 8 dengan lokasi 48M 0614097 UTM 9337016 dengan ketinggian 35 meter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.